Hai, ketemu lagi dengan channel Nita Prihatini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Prihatini dengan NPM 2017860025 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di kampus STKIP Kusuma Negara Jakarta. Di video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada kelas 4, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai pembelajaran, Kanita mengingatkan agar kalian selalu menerapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran pertama. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar berdasarkan bacaan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi peningkatan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruh bagi wilayah setempat dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Nah, selanjutnya di sini ada yang tahu tidak pahlawan? Baiklah, kita jelaskan ya. Pahlawan. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Perhatikan gambar berikut ya, apa yang mereka lakukan. Nah, yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut? Yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contohkan? Sifat kepahlawanan juga ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jawabannya, 1. Menjenguk teman yang sakit. 2. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menolong teman yang mengalami kesusahan. Nah, selanjutnya menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan untuk menghargai mereka. Kamu bisa menteladani sikap kepahlawannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu dan Buddha di Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Baiklah, selanjutnya kita Raja Purnawan mulai memerintahkan kerajaan Tarumanagara pada tahun 395 Masehi. Pada masa penerimaannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan pemberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia memperbaiki dan memerintahkan alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanagara kepada Raja Purnawan, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti dikenal sebagai prasasti Cirarauten. Selanjutnya kita tahu nih raja-raja di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari timur, Kerajaan Gotalo, Makassar. Yang ketiga ada Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Yang keempat Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayama Wuduk Kerajaan Majapahit. Terakhir ada Prasasti Cirarauten, peninggalan Kerajaan Tarumanagara di Bogor.
Kita akan bahas tentang cahaya. Nah, di sini ada tahu tidak sifat-sifat cahaya? Nah, selanjutnya penerapan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dihasilkan dari berbagai sumber cahaya. Ada yang pertama matahari, yang kedua senter, ketiga lampu, lilin. Nah, yang kedua berguna untuk membantu manusia melihat benda di sekitar, melakukan kegiatan sehari-hari, membedakan warna. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya apa saja sih? Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya merambat lurus yang pertama, sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan bagi manusia. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditebus oleh cahaya termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditebus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah gelas kaca yang bening dan air jernih. Nah, seperti gambar tersebut ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya, cahaya tersebut akan mengenai benda yang dipantulkan. Karena cahaya yang dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Nah, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik dan berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Wujud zat terdapat karena adanya sifat cahaya ini. Contohnya cahaya dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air jernih pada gambar di sini ya. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini. Simpulannya, pembelajaran hari ini mengidentifikasi kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruh bagian wilayah setempat dengan benar. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat memantul. Semoga ilmu. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Kanita. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Kanita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never stop to see you cry. I never listen to your tears.